Guru-guru saya berpesan, kalau hamil istri Musalman, maka mintalah kepada istrimu agar membaca surah Ibrahim, surah Yusuf, surah Muhammad, surah Maryam. Yang baca siapa? Ibunya, yang paling utama ya. Surah Ibrahim supaya bijaksana seperti Ibrahim alaihissalam. Ya. Surah Yusuf supaya ganteng, kalau laki-laki cantik. Ya. Surah Muhammad supaya akhlaknya baik, seperti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, surah Maryam. Kenapa dibaca surah Maryam? Supaya kuat menghadapi apapun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan-jalan ke kota Medan. Capek betul. Bisa. Ya, banyak durian di pinggir jalan. Ya kan, betul nggak? Jangan banyak berangan-angan. Ya udah itu aja. Nah, hidup ini jangan banyak angan-angan kan Pak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang sudah memberikan kita segala-galanya. Salawat salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita nanti ikut mendapatkan syafaat darinya di hari qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Yang saya muliakan segenap pengurus Masjid Al-Barakah, jajaran Dewan Kemakmuran Masjid, para Dewan Guru Asatiz, bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir, semoga kita semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hari ini kita diajak oleh Pak Haji Haidir untuk bersyukur, berterima kasih kepada Allah atas kehamilan. Luar biasa ini. Dan aku baru dibisikkan ini juga hari ulang tahun pernikahan yang keberapa ini Pak Haji? Rahasia ya. Ya. Mudah-mudahan diberkahi oleh Allah semuanya ini ya. Anak menantu diberkahi, jabang bayi diberkahi, cucu ini pun nanti diberkahi. Rumah tangga yang sudah dijalani juga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga kita semua yang hadir ini ya. Ini karena mensyukuri kehamilan. Ini ayah dan ibunya ada di sini. Ada ya? Ah, baik. Pertama saya nak sampaikan begini ya. Mendidik anak itu sudah dimulai saat istri kita hamil. Saat istri hamil itu sudah jalan sebenarnya Pak ya. Guru-guru saya berpesan, kalau hamil istri Musalman, maka mintalah kepada istrimu agar membaca surah Ibrahim, surah Yusuf, surah Muhammad, surah Maryam. Yang baca siapa? Ibunya, yang paling utama ya. Surah Ibrahim supaya bijaksana seperti Ibrahim alaihissalam. Ya. Surah Yusuf supaya ganteng, kalau laki-laki cantik.
Ya. Surah Muhammad supaya akhlaknya baik seperti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, surah Maryam. Kenapa dibaca surah Maryam? Supaya kuat menghadapi apapun nanti. Karena kan Maryam itu ya, dia adalah perempuan baik-baik, perempuan yang saleha, tiba-tiba dibikin Allah hamil. Bayang nggak kau Pak itu? Beratnya ujian yang dihadapi oleh Maryam sebagai seorang perempuan. Dan dia di kampungnya dituduh melakukan perbuatan yang terlarang. Tapi dia mengadu terus kepada Allah SWT. Dia minta terus pertolongan kepada Allah SWT. Sampai akhirnya pertolongan itu pun datang. Dan luar biasa. Nah, itu ibaratnya kata guru-guru kita, harapan kepada Allah SWT. Semoga 4 tokoh ini mempengaruhi jabang bayi yang ada di perut anak ini, di perut ibunya. Mudah-mudahan bisa diamalkan ini sehingga anak kita ini nanti diberi oleh Allah keberkahan. Kemudian Bapak dan Ibu yang saya muliakan, karena ini ayah dan ibu baru nih kan ya, kehamilan pertama ini kan. Oke. Kalau kita ini mungkin udahlah, anak kita udah besar semua kan, tapi nggak salah nih kita coba belajar dari mereka berdua ya. Kalau nanti bayi ini lahir, pertama siapkanlah nama yang baik. Ya. Jangan kayak kami orang Batak ya. Kami orang Batak itu kelihatan gelas nanti bisa jadi gelas itu dulu, tapi zaman opung-opung kami dulu ya. Sekarang udah bagus ya. Harus bahasa Arab apa enggak? Oh, enggak masalah, sebentar ya bahasa. Misalnya kami di Batak akhirnya muncul Parlindungan, Pardomuan, Sipaet. Boleh nggak kayak gitu? Boleh. Kalau di tanah Jawa ada Slamet, ada Tresno, itu enggak Pak? Mulyono, kan mulia kan mulia kan? Loh, itu kan bagus nggak artinya Mulyono Pak? Bagus kan? Nanya orang Jawa yang tahu. Ya bukan nama yang buruk itu ya. Kalau di Sunda ada Asep. Betul nggak Pak? Kalau Sunda kurang nih perbedaan saya ini. Kalau Sunda, nama bahasa Sunda itu apa aja Pak? Yang setelah kita pelajari membuat kita, loh, nggak mesti bahasa Arab, karena itu artinya bagus semuanya. Tresno kan artinya cinta ya. Bagaimana agar anak ini hidupnya penuh dengan cinta nanti. Nah ya, karena gini nanti, terutama ayah dan ibu yang baru ini ya. Nama anak kita ini akan jadi doa buat dia. Saya punya anak 3. Muhammad yang pertama, Yasir yang kedua, Nuha yang ketiga. Saya ini, kalau ada orang yang manggil anak saya, motong namanya, saya tegur Pak. Misalnya ada yang manggil nama anak saya di depan saya, Mat gitu. Enggak, nama anak saya Muhammad. Nah, kenapa? Karena panggilan dia ini adalah doa buat dia. Muhammad artinya apa? Terpuji. Misalnya anak saya yang kedua dipanggil orang Yasir, di sini dipanggil Sir. Jangan, saya bilang, panggil dia apa? Yasir. Karena Yasir itu artinya apa? Mudah. Mudah-mudahan mudah aja hidupnya nanti. Anak yang ketiga namanya Nuha. Nggak boleh disingkat-singkat. Harus manggilnya apa? Nuha, karena Nuha itu artinya apa? Cerdas, bijaksana. Harapan saya nih anak saya yang perempuan nih jadi anak yang bijaksana. Nih siapkan di namanya sekarang. Nama yang kita siapkan, jangan terlalu diskusi banyak kali. Kadang-kadang orang Indonesia ini ribet kali mengenai nama aja. Sering orang nanya nama ke aku, tau nggak kata dia apa? Ustaz,
Ada nama nggak bahasa Arab yang bagus, yang enak dipanggil, yang keren kekinian? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Saya kan sering tanya orang nama ya. Kalau anak laki-laki kasih Abdullah sudah, saya bilang. Udah banyak Ustaz anak namanya Abdullah, makin bagus. Kadang-kadang orang Indonesia bikin nama 5 suku kata. Lah panjang kali. Gitu. Nama itu kalau nama yang baik itu tidak terlalu panjang ya. Siapkan nama yang bagus, yang kalau dipanggilkan ke anak kita ini jadi doa, dan sepakat kalian suami istri jaga agar jangan disingkat nama itu nanti. Nah kita kan Muhammad biasanya jadi apa? Mat, Mamat, Memet. Jauh banget. Betul gak? Nah, jangan, kita siapkan itu ya, abang dan kakak kita yang sedang hamil nih, siapkan nama yang baik untuk anak ini. Dan itu akan jadi doa. Yang kedua, aku doakan kau ada rezeki. Ya. Kalau laki-laki akikahnya 2 ekor kambing. Nabunglah dari sekarang. Kita yang masih muda ini jangan sampai kayak ayah kita ya. Kita diakikah sesudah dewasa, betul nggak? Banyak orang yang kayak gitu hidupnya. Saya juga baru diakikah sesudah umur berapa? Lama kali pokoknya. Sesudah saya punya duit baru diakikah saya. Itu. Ya, kita ayah-ayah baru ini jangan kayak gitulah. Ya, karena ada kesempatan untuk kita menabung supaya lahir anak kita hari ke-7 kita akikah. Nah, kan gitu sunnahnya kan? Hari ke-7, oh nggak ada duit hari ke-7, hari ke-14. Nggak ada duit hari ke-14, hari ke-21. Inilah kesempatan terbaiknya. Kalau tak ada juga duit, terserah kau lah hari apa, boleh sudah, ya kan? Sampai tua pun kau masih boleh nggak? Boleh ya. Tapi kalau pula kita punya perencanaan, dari sekarang kita rencanakan itu. Jadi jangan bilang, aduh nggak ada duit aku pas anakku. Jangan kayak gitu. Harus ada, insya Allah ada, pasti Allah bantu. Nah nanti jangan cari akikah yang murah. Ini juga penyakit di negara kita ini. Kalau akikah nyari yang murah. Aku tengok iklan-iklan akikah itu ya Pak ya. Ada akikah harganya 1.200.000. Coba dulu Pak tanya peternak kambing, ada nggak kambing harga 1 juta? Bisa dibuat akikah? Itu kambing apa? Jangan-jangan yang dia sembelih lenci, Pak. Tahu lenci nggak? Makanya, ayo dong, saya ini di mana-mana saya iklankan nih. Dan kalau saya kenal pengusaha akikah, ente jangan bikin-bikin harga murah akikah. Masa sunnah ingat nggak Habil dan Qabil? Kisahnya kayak mana, Pak? Kenapa satu disukai Allah, satu nggak Allah suka? Kan permasalahannya hanya si Qabil betul nggak? Qabil ini memberikan persembahan kepada Allah, kambing yang kurus-kurus, yang jelek-jelek, buah-buahan juga yang udah hampir busuk. Sementara Habil beri apa? Oh, kambing bagus dia bikin, sapi yang bagus. Nah ini siap-siap ya. Dan ini untuk kita semua, bapak-bapak, ibu-ibu, kalau besok anak menikah, bilang sama dia, besok kalau cucuku ini lahir, jangan kau bikin akikah yang murah. Nggak ada duit aku, ayah mertua, cari duit yang baik. Masa ngelamar anakku kau bisa nyari duit akikah, nggak bisa kau? Iya dong. Ya harus gitu. Dan jangan cari yang murah. Sama orang umroh, dia mau umroh, ini mau ketemu Allah. Saya bingung kadang-kadang, mau umroh nyari yang kalau aku Tuhannya Pak, aku tempeleng kau hari itu juga. Beneran. Ku kasih kau rezeki, ku kasih kau semua. Giliran mau nemuin aku, kau cari
Yang murah. Nawar pula lagi, betul. Pulang umroh baru bayar. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Iya. Jangan kayak gitulah. Kalau ini kan menghadap sama kalau mau sholat nih kita nih Pak. Kalau mau sholat, belilah baju yang mahal, yang paling mentok kesanggupan kita. Itulah baju yang kita pakai sembahyang. Bu, kau mukenamu di rumah ada berapa? Kalau aku bilang ya, perempuan itu mukenanya harus ada 7. Hari Senin beda, Selasa beda, Rabu beda, Kamis beda, Jumat beda, Minggu beda, Sabtu beda. Kutanya dulu kau ibu, kalau kau pakai baju kondangan di hari Sabtu, Bu, dengar dulu Bu ya, ibu kondangan hari Sabtu, itu baju dipakai hari Sabtu. Kira-kira kalau kau kondangan hari Minggu, kau pakai lagi nggak yang itu? Nggak dicuci dulu, kau gantung aja. Besok kau pakai lagi nggak? Ah, tak yakin aku. Mana kau pakai lagi? Ya. Ini sama Allah. Sama Allah, kita laki-laki juga kayak gitu. Ada koko dia khusus buat sholat, kau pikir. Hari Senin digantung sama dia Isya. Besok subuh Selasa itu lagi dia pakai. Tak malu kau sama Allah SWT. Kan udah seharian kita pakai kan. Cuci, setrika lagi, kasih parfum lagi, baru pakai. Ah gitu ya bapak-bapak ya. Jangan pakai ya. Itu juga jangan, nggak ada duit aku. Ya Allah, kau bilang sama Allah nggak ada duit. Tak malu kita Pak. Nah gitu ya. Ini kita kembali ke akikah. Nanti akikahnya kalau perlu cari kambing, memang, tapi ukurlah kemampuan ya, ukur kemampuan. Tapi jangan cari yang paling murah, cari yang ngulit kambingnya kita udah gitu ya. Akikah, nama yang bagus, akikahkan. Terus ada lagi yang perlu kau duit itu, karena nanti anak itu dicukur. Kalau di hari ke-7 kau akikah, berarti anak itu dicukur. Kemudian apa? Ditimbang rambutnya. Sedekahkanlah emas seberat rambut tersebut. Oh, tuh jadi ayah itu harus benar-benar persiapannya matang. Ya. Timbang. Siapkan dari sekarang, jangan menjelang melahirkan baru disiapkan. Dari sekarang siapkan. Nama yang baik, akikahkan, timbang. Tadi apa? Rambut seberat rambutnya, sedekahkan emas. Balik lagi sedikit. Saat lahir, nanti Bang, dimanapun rumah sakit kau, bilang sama dokternya, dok, saya nggak mau anak saya lama-lama ketemu saya. Harus bisa bilang. Jangan mau ikut-ikut kali peraturan rumah sakit itu. Kadang-kadang lama baru dikasih ke kita ayahnya. Tidak. Lahir anak itu dok, langsung kasih saya. Karena saya mau bikin anak saya ini dengar azan suara saya. Ada ayah kadang-kadang dibiarkannya Pak. Sejam, 2 jam, dimandiin dulu ya, baru nanti dikasih ke ayahnya. Kalau kau berani, bilang sama dokternya, dokter, perawat, tolong jangan ada ngomong yang tidak baik selama proses persalinan saya. Kalau kau bisa ngomong kayak gitu, paten tuh. Karena itu sangat mempengaruhi dia nanti. Harusnya dokter dan perawat saat bersalin, mereka paham itu. Jangan ada ngomong kata-kata yang tidak baik selama proses persalinan itu. Karena kan brojol dia, maunya itu yang didengar oleh anak ini, dokternya bilang apa? Alhamdulillah. Oh mak, kalau itu dokter kayak gitu, bayar mahal itu dokter kalau perlu. Kenapa? Karena saat anak kita keluar, yang didengar anak kita apa pertama kali? Itu menjadi pondasi besar nanti di hidup anak itu Pak. Insya Allah tuh anak nanti jarang mengeluh itu. Kenapa?
Karena pertama kali kalimat yang didengar apa? Alhamdulillah. Dokternya langsung bilang, Alhamdulillah. Langsung dikasihkan ke anaknya. Kau pun langsung Allahu Akbar, Allahu Akbar. Azan di tangan, di telinga kanan. Qamat di telinga kiri. Mau laki-laki, mau perempuan, azankan. Kalau kau pandai kayak gitu, insya Allah. Begitulah seharusnya jadi ayah. Nama udah siapkan baik, duit akikah udah disiapkan, akikah terbaik, ya. Saat dia persalinan kita kondisikan, termasuk bilang ke dokternya, dok minta tolong ya, saat nanti anak saya lahir tolong ucapkan Alhamdulillah, gitu kan? Dan dok minta tolong segera saya kasih ke saya, langsung diazankan. Jangan kau wakilkan mengazankan anakmu ya, karena banyak pula ayah yang mewakilkan mengazankan siapa? Anaknya. Jangan pernah. Mau kiai, mau habib, mau wali, apapun namanya, jangan. Karena hubungan seorang bayi yang paling nempel itu siapa? Ayahnya. Bukan wali, bukan habib, bukan kiai, bukan orang soleh yang manapun. Adalah siapa? Ayahnya. Ya. Jangan nanti wakilkan itu. Minta azankan langsung. Jangan wakilkan ke kakeknya juga. Kau. Karena kau ayahnya. Iya lah. Kan kau ayahnya. Jangan. Ayahnya. Nah gitu ya. Latihan dari sekarang kau azan ya. Ya. Itu beberapa yang harus dilakukan ya. Kan yang selanjutnya Bang, ini aku mohon maaf nih mereka karena ini walimatul hamil. Bang, Dek, kau ya. Jangan dulu kalian bertengkar selama hamil ini. Ya, gini, kau yang ngalah, harus kau yang ngalah. Kalau dia emosi, mending kau keluar rumah udah. Ke masjid entah kemana, boleh betul. Ya. Dah, rokok. Ngopi lah, jangan yang satu lagi ah. Ya, jangan bertengkar sama bini. Di waktu hamil ini, walaupun saya gagal di wilayah itu, saya nasihatkan ke kau, jangan. Ya. Tapi kuingatkan kau, jangan. Pokoknya, kan kau udah paham lah pasti. Perempuan itu tidak akan pernah stabil emosinya. Sampai dia meninggal nanti, tidak akan pernah stabil emosinya. Nah, sekarang yang ku minta jaga di waktu hamil saja. Karena jika kalian berantem di waktu hamil, ini ngaruh ke janin. Semua Pak di rumah itu ngaruh ke janin. Makanya kuat sekali ini. Jangan berantem. Kalau dia ngamuk kau lihat, sudah kau pergi aja. Kalau kata orang kampung kita kan ngidam ya. Betul nggak? Tapi wahai perempuan, janganlah ngidam aneh-aneh juga kau ya. Yang aku maksud ngidam yang harus kau turutkan itu bukan, bang aku pengen makan bakso tapi digoreng dulu baru direbus dulu. Itu nggak usah kayak gitu-gitu. Nggak ngiler anakmu nanti, nggak usah terlalu ini ya. Tapi hal-hal yang dia inginkan secara jiwa dia, dia harus kau berikan supaya jadi baik nanti. Saya ingatkan, jangan kau berantem ya. Nah, itu di masa kehamilannya. Sekarang saya mau bilang sama abang nih, dan kita semua di sini ya. Lahirlah anak kita, mau sudah dewasa anakmu Pak, atau masih SMP, SMA, ayo sama-sama coba kita lihat nih ya. Anak ini adalah nikmah yang tak ada harganya. Ini sering dilupakan oleh ayah yang punya anak. Sering dilupakan oleh ayah. Sering juga dilupakan oleh ibu yang punya anak. Apa yang ingin saya sampaikan di sini? Bang, kalau kau punya anak, niatlah dari sekarang anak ini tidak dididik dengan marah-marah. Saya kesian sama anak-anak yang dimarahi ayahnya.
dicubit emaknya. Ya Allah. Disepak lagi pula sama emaknya. Cuma gara-gara numpahin air, kau marah sama anakmu. Kau pakai otak enggak itu? Air ditumpahin anak, apa yang harus kau lakukan, Bang? Ambil pel, udah selesai. Nggak usah marah, jangan marah-marah sama anak. Karena gini, aku nggak tahu, mohon maaf di majelis ini. Tanyalah pasangan suami istri yang belum dapat anak sudah 15 tahun. Bagaimana rasanya itu? Ini Allah kasih lahir, ya jangan dong didik dia dan marah-marah. Ya. Terutama ibu-ibu ini. Ibu-ibu suka ngomelin anaknya. Masih bayi kadang-kadang anaknya diomelin. Pak, iya. Jangan ya. Jangan ngomelin anak. Tidak bagus. Bapak sebagai ayahnya, sebagai ibunya kan kompak, jangan ngomelin anak. Oh, nanti anak ini manja. Bikin anak struggle itu tidak dengan dimarahi. Orang ada juga pendapat orang, anak ini kalau nggak pernah dimarahi jadi manja. Enggak, situ salah, Pak. Kalau kau marahi nanti anakmu, maka nikmatilah di masa tuamu, dia juga akan marahi kau nanti. Itu pasti sudah itu. Kama tudinu, tudanu. Ya. Mumpung kita ketemu yang hamil, atau kita semua ini sudah. Untuk kita semua yang sudah besar anaknya. Sekarang seakrab apa bapak sama anak? Mandi bareng. Bener tapi ya? Udah dewasa mandi bareng, Pak. Masih bercanda nggak sama anak? Itu dulu. Tanya dulu kita semua yang udah besar anaknya ini. Masih ya? Karena ada ayah yang jaim sama anaknya. Saya pernah ketemu anak, Pak. Saya malas ketemu bapak saya, kenapa? Kalau ketemu penghasilan kita mulai ditanya katanya. Loh, saya bilang, oh ada tipikal ayah yang kayak gitu ya. Jadi ini anak, Pak, sampai malas ketemu bapaknya. Kenapa? Karena bapaknya setiap ketemu nanya duit mulu. La ilaha illallah. Gajimu berapa? Coba tuh, Pak. Terus suka nyindir. No, adek lu kemarin ngasih bapak duit 1,5 juta. Lu kesini tangan kosong doang katanya. Astagfirullahaladzim. Ini nggak ada yang ayah kayak gitu di sini kan? Nggak ada lah. Ini ayah yang soleh semua ini, udah saya terawang ini. Jangan sakiti hati anak dengan uang lah. Banyak juga orang tua yang gitu. Banyak. Kupikir cuma ayah-ayah yang kayak gitu, ternyata banyak ibu-ibu juga yang kayak gitu. Hati-hati ya. Ada juga ibu-ibu yang kayak gitu. Nggak ada di sini, nggak ada. Kalau ini kan ibu-ibu soleh, ini udah ke masjid. Masa udah sholat subuh berjamaah begitu? Nggak mungkin lah. Di luar ini, cerita di luar. Di Medan aja, kalau nggak punya di Medan aja lah. Bisa. Jangan ya, kita yang udah dewasa anak ini, jangan gitukan anakmu. Jatuh dia, Bu, itu. Jatuh itu dia. Justru gini ya, yang menurut bapak ekonominya paling rendah, rangkullah dia. Ajaklah dia bercerita. Nggak usah nasihati lagi dia. Kadang-kadang ada ayah yang udah tahu nih anak ekonominya paling rendah, malah dinasehati. Tuh anak nggak butuh dinasehati, Pak. Dia baik, dirangkul pakai pelukan sampai ambil dompet, kasih tambah modal. Oh, nasihat doang, buat apa? Kata tuh bocah, gue udah kekenyangan nasihat ayah katanya. Gitu ya. Yang dia butuhkan dirangkul, ini kasih modal lagi, kasih peluang lagi. Nah tuh, gitu ya. Ayo yang udah punya anak kita ini ya, yang punya anak, pertama jangan marahi ya, itu dulu konsepnya dulu yang pertama, jangan marahi, itu dulu yang konsep pertamanya, dasar banget tuh Pak.
Anak ini pemberian Allah, anugerah Allah, qurrat ain yang membahagiakan kita. Pak, sebanyak 400.000 triliun duitmu Pak, penghasilanmu dalam bekerja sama binikmu, nggak ada anak, udah kutanya ini semua orang, sepi. Sepi. Udah berapa orang teman saya pencapaiannya naik terus. Kalau pas lagi ketemu, enakan ente man punya anak, ente aneh kagak punya anak. Udah ngangkat anak beda rasanya katanya. Tuh, bayangin ente Pak. Nah, sekarang kita yang dikasih Allah, loh jaga dong itu. Mahal itu, nggak bisa kita bayar itu. Abu Talib ya. Abu Talib ini siapa? Paman Rasulullah SAW. Suatu hari kafir Quraisy Mekah bilang gini, Abu Talib, ini Muhammad meresahkan di kampung kami ini. Terus kami mau ganti dengan anak yang paling ganteng di jagat Mekah ini, kami carikan, pinter, bersih, wangi, ganti. Serahkan Muhammad kepada kami serahkan anak ini. Udah ada orangnya. Kira-kira bisa nggak Pak diganti anak kita Pak? Nggak akan pernah bisa. Sekesel-keselnya kita sama anak kita, dia tidak pernah bisa diganti. Dari sekarang belajar itu ya. Jangan marah-marah. Jangan marah. Tidak. Dari sekarang terus. Pasti dia satu hari salah. Bila dia salah, ajari dia menyelesaikannya. Ajari dia memperbaikinya. Bukan begini tuh. Udah berapa kali ayah bilang? Jangan gitu. Jangan bilang kayak gitu. Walau itu kesalahan yang sama udah dia ulangi 7.017 kali, nasihati dia baik-baik. Gak usah kau marah-marah, karena gak ada gunanya. Baik, terus gak apa-apa nak, ayah akan setia mengajarimu agar engkau tidak salah lagi nak. Itulah gunanya ayah nak. Oh, kayak gitu. Coba kalau ayah di dunia ini kayak gitu semua, baik gak nasib bangsa ini Pak? Jangan marah-marah ya. Jangan marah-marahin anak. Loh, kegagalan anak-anak itu banyak karena siapa? Ya udah Pak, mau orang tuanya. Orang tuanya sibuk memikirkan yang lain. Nah itu, ini kalian sedang Allah berikan anak. Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba kita lihat baik-baik ya. Allah bikin Nabi Muhammad anaknya perempuan semua. Yang hidup kan punya anak laki-laki dia kan, tapi meninggal, ya kan? Yang Allah kasih hidup, kasih izin hidup itu empat-empatnya perempuan. Di mana waktu itu punya anak perempuan adalah apa? Aib, memalukan punya anak perempuan itu. Lihat, ini itu ayah yang luar biasa. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah menunjukkan rasa aib, rasa malu di wajah, di gestur, di lidah, di semua aktivitas saat dia Sallallahu Alaihi Wasallam membesarkan 4 anak perempuannya. Keren. Berjiwa besar dia sebagai ayah. Dia dampingi anak perempuannya 4 Pak. Bukan 1. Saat betul-betul memalukan punya anak perempuan itu. Didampingi oleh Rasulullah SAW. Sampai dewasa Zainab dia nikahkan. Sampai dewasa Ruqayyah dia nikahkan. Sampai dewasa Ummu Kulthum dia nikahkan. Sampai dewasa Fatimah dia nikahkan. Luar biasa. Zainab menikah dengan Abul As. Lihat nih Pak ya. Lihat sesabar apa ini Nabi Muhammad SAW. Zainab menikah dengan Abul As.
wahyu turun, Abul As tidak mau beriman. Kira-kira kalau kau mertuanya gimana kau bikin si Abul As ini, Pak? Menantu nggak nurut sama kau, kira-kira kau apa kan? Repet aja dah. Repet. Itu. Ini Nabi Muhammad SAW bawa wahyu yang pasti bagus. Dia ajak pertama kan keluarga dekat, betul tidak? Istri dan anaknya, menantunya sepaket kan gitu ya. Abul As memutuskan tidak mau beriman, tapi nggak mau juga cerai sama Zainab. Zainab tetap istri saya. Kalau Ruqayyah dan Ummu Kulsum karena menikah dengan anaknya Abu Lahab, dia langsung diceraikan. Ruqayyah langsung diceraikan hari itu juga. Sama siapa? Ummu Kulsum juga diceraikan. Lihat tuh Bapak-bapak ya, kalau kita baca sejarah itu lengkap. Kehadiran dia sebagai seorang ayah, bagaimana dia mengayomi Zainab menghadapi Abul As yang berbeda pendapat dengan ayahnya. Bagaimana agar Zainab tidak merasa bersalah karena suaminya tidak nurut sama ayahnya. Saat duduk bersama ayahnya, itu Zainab nggak pernah tanya Nabi, Zainab, itu suami kau udah mau beriman belum? Ini kan kita, kan kadang-kadang Pak, jodohnya anak kita ini kita nggak tahu, betul nggak Pak? Tiba-tiba anak perempuan kita ini jatuh cinta sama laki-laki kere. Ngalamin nggak Pak kayak gitu? Tiba-tiba anak perempuanmu lapor, ayah, aku mau dilamar ayah. Pas kau cek Pak, orang susah dia ternyata. Wah, itu bisa jadi bulan-bulanan mertuanya gitu. Tapi Rasulullah tidak. Enggak. Kalau Zainab lagi datang ke rumah, apa kabar suamimu nak? Sehat ayah. Dah cukup gitu. Tidak ada gesture, mana sih nggak bisa ngerayu suamimu, Mak. Nggak gitu. Bahkan bapak-bapak ya, ibu-ibu, suaminya Zainab ini di peperangan Badar, kebayang nggak Pak ini? Wahyu turun sampai peperangan Badar itu 15 tahun lebih itu. Ya. Di peperangan Badar siapa namanya tadi? Abul As ini masuk di pasukannya siapa? Abu Lahab and the gang. Berperang melawan Nabi Muhammad SAW. Tapi Nabi tetap luar biasa. Tuh. Jadi mendidik anak ini Pak, bukan dia sampai SMP, SMA, kuliah selesai, tidak. Sampai segitunya Nabi kita Muhammad SAW. Dan tidak ada kata, kalau kita mungkinnya kita telepon Zainab itu ya, kau gimana sih? Bikin malu ayah kau ini. Nggak bisa apa kau tenangkan suamimu? Jangan, oke dia nggak mau masuk Islam. Jangan pula dia masuk di pasukan orang untuk melawan aku. Cerai aja kalian. Bisa begitu kita Pak. Nabi Muhammad SAW luar biasa. Sampai di wilayah itu dia masih bisa sangat tenang. Nah, ini nanti jadi ayah, jadi ibu itu. Luar biasa. Maka kalau ayah dan ibu berhasil di rumah mendidik anak-anaknya, luar biasa. Berhasil sudah negara kita ini. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya muliakan, mendidik anak jangan marah-marah ya. Itu yang pertama ya. Yang kedua, Bang, dari sekarang mulailah belajar tentang setiap anak ini nanti punya keahlian masing-masing. Karena gini, kenapa saya bilang itu? Ada ayah yang gagal jadi dokter. Ketika anaknya lahir, obsesinya apa? Pengen anaknya jadi, padahal anaknya sukanya main gitar. Kebayang nggak kau Pak itu? Ayahnya
belajar matematika nak, belajar IPA nak, belajar biologi nak. SMP juga gitu, SMP harus SMP IPA, SMA juga gitu. Besok. Sementara anaknya kalau nggak di depan ayahnya, beli gitar ngulik kunci lagu Dewa 19 sama Slank, gue pikir. Kebayang nggak kau semenderita apa itu anaknya nanti, Pak? Bayang nggak? Di satu sisi dia nggak berani melawan ayahnya, yang kalau nilai matematikanya rendah, ngamuk ini ayah. Di satu sisi sesungguhnya jiwanya adalah apa tadi? Main musik. Kenali dari sekarang, pelajari dari sekarang. Karena apa? Akhirnya saya banyak menemukan kuliahnya akuntansi, kerjanya sound system. Nah, jadi kuliahnya akuntansi, Pak. Karena ternyata bapaknya pengen banget jadi akuntansi keuangan. Lah bapaknya nggak ada. Dia akhirnya jadi apa? Pengusaha sound system. Kuliahnya perikanan. Sesudah ayahnya nggak ada, dia jadi guru. Kuliahnya guru. Kerjanya apa? Perikanan atau kelistrikan malah, Pak. Karena aku aja nggak dinasihati dulu kayak gini. Maksud aku nggak diingatkan aku waktu menikah. Kau pelajari bakat anakmu apa? Kau bisa dari sekarang. Kau juga harus belajar. Ayah harus belajar. Jangan ngikutin egonya ayah. Pokoknya nanti kau harus jadi tentara. Pokoknya kau nanti harus jadi ini. Pokoknya kau nanti jadi... Nggak bisa begitu. Anak kita ini punya jalur masing-masing ini. Dan pelajari, arahkan, bantu. Sehingga dia jadi. Roma Irama itu, tahu Roma Irama nggak, Pak? Tahu Roma Irama ya? Begadang jangan begadang. Kalau tiada, janganlah ya. Nah, itu Bang Aji Oma, Pak. Kalau ayahnya memaksa dia menghafal Matan Alfiyah gitu di pesantren, menghafal Al-Quran di pesantren, pokoknya Jurmia, jangan main gitar, jangan main. Kira-kira jadi kayak gitu nggak Oma Irama, Pak? Enggak. Yang ada hafalannya nggak jadi, main gitarnya pun apa? Hilang. Nggak denger kita pekikan-pekikan melodi dangdutnya Bang Aji Oma. Gitu ya. Pelajari. Jangan marah-marah nanti mendidik anak yang Allah titipkan ini. Kedua, dari sekarang belajar. Kita yang sebagai ayah, aku coba bakat manusia itu ada B, C, D, E, F. Dari sejak lahirnya udah diperhatikan. Karena nanti ada perubahan-perubahan. Tinggal si ayah menentukan, yang paling konsisten, yang disukai anakku ini A namanya. Baru bawa dia ke orang yang paham tentang psikolog atau apa, cek, betul, udah sekolahkan dia di situ. Supaya menjadi manusia yang hebat nanti anak ini. Nah, gitu ya. Tapi dari sejak tadi kita ingatkan mengandung sampai kapanpun akhlaknya jaga terus. Karena nggak ada juga gunanya manusia tanpa akhlak, nggak ada gunanya. Didiklah anak ini nanti berakhlakul karimah. Cari nanti TK yang materinya akhlak, bukan doa-doa. Cuman susah nyarinya itu. Semua TK rata-rata materinya apa? Allahumma balik lana fima wajaktana waqina adzabannar. Semua TK isinya doa-doa, surah-surah pendek. Anak umur 4-5 tahun disuruh menghafal surah pendek. Menurut saya nggak begitu. Anak 4-5 tahun diajari karakter, akhlak yang baik. Kalau nggak ada TK yang kayak gitu, di rumah ajari nanti. Ya, ajari di rumah. Makanya kalian harus sepakat nih. Ibarat pemain bola, jangan kau kipernya, kau juga penyerangnya. Kalian kan 2 orang nih kan?
Siapa ini penyerang, siapa ini kipernya. Jangan dua-duanya menyerang. Kalau dua-duanya nyerang, rawan apa? Kebobolan gawang. Jangan dua-duanya juga di gawang, nggak ada income nanti repot. Bagi-bagi tugas lah kau sama istrimu nanti. Karena kalau anak sudah lahir, ibu-ibu, karir perempuan terbaik menurut Allah adalah kalau dia berhasil mengantarkan anaknya jadi soleh dan soleha. Udah. Itu sampai saya pelajari juga pemikiran orang orientalis, pemikiran orang-orang yang di barat sana, sepakat kok mereka, Pak. Jangan kau bilang karir perempuan yang hanya mendidik anaknya karir terendah. Justru perempuan terbaik, ini orang-orang modern pun bilang, perempuan terbaik adalah yang mampu mengantarkan masa depan anaknya cemerlang. Nah itu ya. Jadi mudah-mudahan bisa kalian berdua amalkan ini ya. Sehingga nanti anak yang sedang diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ini dapat ayah dan ibu yang baik seperti Luqman Al-Hakim merawat anaknya. Nanti pulang nanti kalian bacalah surah Luqman, bagaimana Luqman Al-Hakim menasehati anaknya, berdialog dengan anaknya, materinya apa aja ada di sana nanti ya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya muliakan, dalam acara seperti ini kadang-kadang apa ya saya bilang ya, masih banyak orang yang bertanya boleh apa enggak gitu ya. Supaya kita ini bukan tentang berdebatnya. Sebenarnya anak kita hamil itu kan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Boleh enggak kita mensyukurinya? Boleh. Boleh enggak kita ajak orang bersyukur bersama-sama? Boleh. Namanya bersyukur kepada Allah. Kita bersyukur kepada Allah bahwa ada calon penerus generasi. Kita ajak orang berdoa bersama. Kita bilang sama orang banyak, tolong doakan menantuku lagi hamil. Semoga Allah selamatkan, semoga Allah sehatkan. Boleh enggak? Ya boleh. Gitu ya. Ini yang sedang kita lakukan. Alhamdulillah. Tapi Bapak dan Ibu yang saya muliakan, kita saat menghadiri acara seperti ini, kita harus mampu mengambil iktibar yang luar biasa. Apa itu iktibarnya? Lihatlah dua pasangan ini luar biasa, berbahagianya mereka ketika mereka diberi anugerah seorang bayi. Kita yang sudah dewasa ini Pak, dulu juga pernah begitu. Saat kita hamil di kandungan ibu kita, ada dua orang yang sangat berbahagia. Itu siapa? Ayah dan ibu kita. Lihatlah acara ini, lihatlah baik-baik acara ini. Sekarang bapak, ibu, ayah dan ibumu di mana sekarang? Mungkin kayak saya, ayah saya sudah meninggal sejak saya umur 6 tahun. Ya. Ada mungkin antara kita yang dua-duanya sudah meninggal. Ya kan? Nah, saat menghadiri acara kayak gini, coba ketika dia berdua ini bahagia, ingatlah bahwa dulu ayahku bahagia sekali saat aku lahir. Dulu ibuku, Pak, masih ingat nggak sih Bapak momen-momen ketika istrimu tes pack garisnya 2? Itu girangnya minta ampun kita, betul nggak? Nah, sekarang kita yang udah dewasa kayak gini nih, ayah kita ini misalnya udah meninggal nih, atau ayah kita ini sudah apa? Udah tua. Nah, kadang-kadang kalau tadi kita bilang versi ayah yang durhaka, ya anak juga jangan durhaka lah. Ya, kalau dia sudah meninggal, berziarahlah, bacakan Al-Fatihah lah, bersedekahlah atas namanya. Kalau kau sekarang sudah punya uang, hajikanlah dia. Kalau dia belum pernah haji kemarin, kan ada konsep badal haji namanya. Ada duit kau, telepon siapa yang kau kenal, tolong dulu usahakan agar ayahku badal haji, agar ibuku badal haji. Kau punya uang lagi,
Bikin dulu sedekahan tahap atas nama mereka, karena mereka sangat seperti ini, mereka sangat bahagia ketika kau dilahirkan. Dan mereka memperjuangkan kita sampai, misalnya aku nih, sampai aku kayak gini, ya ibu saya, emak saya, ayah saya hanya sampai saya umur 6 tahun. Dari 6 tahun sampai 41, siapa yang perjuangan saya? Loh, emak saya. Karena ada anak yang lupa juga sama emaknya. Nah, ini kalian juga nih berdua ya. Jangan, kalau dia ngasih duit sama ayahnya, nggak usah kau tersinggung. Ada kadang-kadang suami, kamu nggak minta izin ngasih duit sama ayah kamu. Aku ini suamimu. Mulai sejak ku nikahi kau, hakmu itu ke aku duluan, bukan ke ayahmu. Bodoh kali nih suamiku bilang. Itu bodoh itu suami kayak gitu tuh. Justru dia bersyukur punya istri yang masih ingat sama siapa? Bapak mamanya. Begitu juga ada bini yang kayak gitu. Ada bini yang ngoceh kalau suaminya ngasih duit sama ayah ibunya. Aku kan istrimu, harusnya kau bilang dong sama aku. Bukan begitu responnya harusnya. Kalau kau istri mengetahui ternyata diam-diam suamimu ngasih uang, peluk dia. Ya Allah bang, bahagianya aku. Ternyata suamiku orang yang berbakti sama orang tuanya. Bang, besok kalau abang mau ngasih, ku tambah. Pernah nemu perempuan kayak gitu? Kalau ada, ku nikahi sekarang, gitu maksud aku. Jangan begitu. Bahaya. Ya, tuh. Ini gara-gara itu. Janganlah ya. Justru kita ini laki-laki, ternyata istri kita dari uang yang kita jatah ke dia hemat. Dia ketahuan Pak ngirim buat siapa? Ayah ibunya. Ada respon laki-laki yang marah-marah. Kenapa kau marahi seorang anak yang mengabdi kepada ayah ibunya? Nanti gini, kutanya dulu kau Pak. Kira-kira Pak, anakmu perempuan, oke? Anakmu dia bilang, ayah aku diam-diam ini sebenarnya mengasih duit suamiku nggak tahu. Apa perasaanmu Pak? Senang betul nggak? Begitu juga dengan istrimu yang sekarang itu, dia akan mendapatkan siapa? Ayah ibunya yang senang saat anaknya masih ingat kepada dia. Nah di momen yang kayak gini, kan kita terasa nih bahwa mereka bahagia betul. Mereka akan dititipkan Allah generasi baru, anak yang luar biasa. Kita yang sudah tua yang berhasil ini juga pernah begitu. Maka saat kau punya uang, jangan lupa kau ayahmu, jangan lupa kau ibumu. Baik dia masih hidup atau sudah meninggal. Dan jangan bilang nunggu banyak duit. Ada anak nunggu banyak duit dulu dia baru ngasih duit sama ayahnya. Yang nggak akan banyak-banyak duitmu. Ya. Kau nunggu banyak duit baru ngasih duit sama ayahmu, kan gitu ya? Insya Allah tidak akan pernah banyak duitmu. Justru baru 1.000 ini, datanglah ke rumah ayahmu. Ayah, aku punya uang 1.000. Buat ayah 500 rupiah, buat aku 500 rupiah. Jangan nunggu 10 juta, nunggu 12 juta, nunggu 100 juta, baru bagi ayah. Enggak lah. Enggak. Nanti respon ayahmu belum tentu senang juga. Alah, kalau gopek mah buat lu aja. Bisa jadi begitu kan? Karena belum, kayak yang gue bilang tadi, ada juga ayah yang tidak terdidik juga, nggak pandai dia merangkul anaknya. Ya Allah, nak, ayah terima nak ya. Semoga rezekimu banyak nak. Ayah doakan kau jadi orang kaya raya nak. Bukannya dikata-katain, baru gitu. Jangan. Terimalah, karena feedback antara anak dan ayah itu saling luar biasa Pak ya. Jangan lagi ulangi kisah malin kundang di Republik ini. Ya, aku kurang setuju aku kisah malin kundang, Sampuraga. Masa kau mau ngutuk anakmu gitu ya? Nggak mungkin kan ya. Udahlah, salah anak kita itu pasti ada. Jangan dikutuk dia. Bapak-bapak nih kalau anakmu durhaka nih, jangan. Ku kutuk kau jadi batu. Ya Allah. Jangan ya. Nggak boleh. Anak kita itu kalau jahat, kalau nggak pas sama kita,
kita didik lagi, kita ajari lagi sehingga dia menjadi orang yang baik. Kira-kira Bapak Ibu yang saya muliakan, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan, baik itu buat calon ayah dan calon ibu dan kita yang sudah jadi ayah semuanya ini. Semoga diberkahi Allah SWT. Kita berdoa juga ini, semoga ibunya sehat, ayahnya sehat, semoga bayinya sehat, jika laki-laki jadi yang saleh, jika perempuan jadi yang saleha, dan semoga kita yang di ruangan ini semua dan semua keluarga-keluarga sanak famili kita, anak-anaknya disehatkan oleh Allah SWT, dijadikan saleh dan saleh Allah SWT, dimudahkan rezeki kita oleh Allah SWT. Ala hadhihi niyah wa likullin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.